Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan dunia ini begitu indah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha indah. Di mana di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Sajadah, Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dunia ini begitu indah, maka begitu banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan itu adalah merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawatu minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia, suka cenderung terhadap wanita, anak-anak, perabot-perabot, perhiasan dari jenis emas dan perak, dan kuda tunggangan atau kendaraan-kendaraan yang mewah, kemudian peternakan dan perkebunan. Itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kenikmatan yang luar biasa di dalam kehidupan dunia ini. Banyak manusia yang berlomba-lomba, bekerja keras, membanting tulang peras keringat siang dan malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu. Hingga mereka mengorbankan dua nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani makbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mengabaikannya, tidak mempedulikannya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Untuk mendapatkan nikmat-nikmat dunia yang banyak itu, yaitu untuk mendapatkan harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan, banyak manusia yang mengorbankan kesehatannya dan umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pada satu titik di mana nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala cabut. Dia diberikan musibah, yaitu berupa penyakit, hingga dia menikmati hasil kerja kerasnya itu dalam keadaan sakit. Atau di mana nikmat umur, kesempatan telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rambutnya mulai beruban, kulitnya mulai keriput, pandangannya mulai kabur, dan pendengarannya mulai tidak berfungsi. Gigi-giginya mulai copot dan rontok, hingga ia menjadi ompong. Bahkan lututnya mulai gemetar karena hilangnya tenaga, dan ia mulai lemah di dalam kehidupan ini. Itu adalah titik jenuh di dalam kehidupan ini, hingga ia berpikir, apakah ia akan hidup 100 atau 1000 tahun lagi di dalam kehidupan dunia ini. Padahal itu adalah mustahil bagi dia. Atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan suatu yang pasti, bahwasanya kita akan mendapatkan yang namanya kematian, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian akan suatu hari, di mana hari itu akan dicatat di batu nisan kita. Hari di mana kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan kita bawa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bekal apa yang akan kita bawa?
Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara, kepada teman-teman dan sahabat sekalian untuk memanfaatkan masa muda, di mana itu adalah masa emas buat kita. Kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Penglihatan masih terang, tenaga kita masih kuat, kemudian kesempatan kita masih ada untuk banyak berbuat. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan di dalamnya. Bukan sebaliknya, dunia ini mengakibatkan kita lalai hingga umur kita, kesempatan kita habis untuk berbuat, dan kita tidak berbekal dengan bekal yang cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami Syarikat Kebangkitan Pemuda Islam Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.